Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan afiat. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keadaan pada saat ini kita walaupun di rumah saja kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan. Jadi jangan mengendorkan ibadah kita, tetapi tetap malah lebih semangat lagi untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengajak kepada kalian semua untuk tetap berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keadaan ini, wabah ini segera bisa teratasi, segera hilang dari Indonesia ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kalian bisa sekolah, bertemu teman-teman, beribadah di masjid, dan banyaklah sekali kegiatan-kegiatan yang kalian bisa lakukan. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita cepat kembali ke kondisi normal lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selain berpuasa, selain pula sholat, Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'a rakiin. Perintah itu menunjukkan bahwa kita diminta untuk melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakat, serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka ketika kita diminta untuk sholat, berarti sholat kita harus sholat yang baik. Baik itu seperti apa? Baik itu berarti kita harus sholat yang khusyuk, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah sholat yang khusyuk, kita diperintah untuk menunaikan zakat. Setelah sholat, zakat, kemudian kita insya Allah termasuk orang-orang dari golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku, mari kita terus semangat untuk melaksanakan amalan-amalan dan syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan. Nah, kali ini anak-anakku, Ustadz akan mengajak kalian untuk lebih memperjelas lagi keutamaan dalam berzakat. Keutamaan menunaikan zakat yang pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat. Apabila seorang melakukannya, maka keislamannya akan menjadi sempurna. Kemudian yang kedua, sebab masuk surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luasnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya dapat terlihat dari luarnya. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya, kepada siapa kamar tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagi orang yang berkata baik, memberi makan di antaranya lewat zakat, rajin berpuasa, dan sholat karena Allah di malam hari. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Yang keempat, merupakan sebab turunnya banyak kebaikan. Dalam hadis dikatakan, tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Kemudian yang kelima, zakat akan meredam murka Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sedekah itu dapat meredam murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Dan yang terakhir adalah menambah harta kita. Terkadang Allah membuka pintu rizki dari harta yang dizakati, sebagaimana terdapat dalam hadis yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Keutamaan yang terakhir adalah zakat akan menambah harta kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah rezeki kita manakala kita mengeluarkan atau menzakati harta kita. Sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa sedekah atau berzakat tidak akan mengurangi harta kita, malah akan bertambah berlipat-lipat banyaknya. Kan sejarah mencatat dulu sodakar kaya, sodakar pedagang yang kaya raya itu tidak akan melewatkan yang namanya untuk bersedekah atau berzakat, karena mereka percaya bahwa setiap kali apa yang kita keluarkan atau kita bantukan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan anakku, mari saya mengajak kepada kalian semua untuk menunaikan zakat. Zakat jangan pernah kita tahan. Semakin kita tahan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keutamaan tersebut kepada kita. Kita harus terus untuk membantu sesama, mengeluarkan harta kita, menyucikan harta kita dengan berzakat. Maka dari itu saya mengajak ayah bunda dan anak-anak untuk sebanyak-banyaknya bersedekah dan mengeluarkan zakat kalian sebagai salah satu bentuk kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan adalah momen atau waktu yang terbaik untuk mengeluarkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah hak orang-orang miskin. Haram bagi kita untuk menahannya. Maka salurkan harta ayah bunda dan anak-anakku
semua di lembaga-lembaga Ameliakat yang terpercaya dan yang mampu menyalurkan kembali ke orang-orang yang berhak menerima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mensegerakan bersedekah ataupun berzakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.